Sistem Necromancer. Bab 318 sampai dengan 320. Bab 318, harga murah. Wu Heng mengangkat kepalanya dan melihat lagi ke arah bos di belakang kios. Duduk di atas 3 batu bata merah, dia ditutupi jubah hitam, berminyak dan compang camping, menutupi sosoknya. Ada tas yang menggembung, dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Hanya bagian laras senapan yang terbuka yang dapat dilihat melalui celah di kap mesin. Dilihat dari panjang dan tampilan larasnya, itu pasti senapan sniper AWM, dan saya juga punya satu di tangan saya. Gaya ini memiliki kesan pahlawan kuno. Setelah menilai orang lain, Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke kios itu lagi. Totalnya ada 5 kaleng dan botol kaca, inti mayat, dan sekantong gandum. Harganya, menurut Wu Heng pasti tidak mahal. Bahkan dikatakan ada yang tidak setara dengan murah. Sesuatu yang dapat mengubah fisik manusia dan menembus belenggu bernilai sekantong gandum. 1 potong per kantong. Wu Heng bertanya. Inti mayat level 1, tidak masalah. Wang Cenggang dan yang lainnya melompat keluar dari mobil. Mengapa kamu keluar begitu cepat? Setelah memastikan tidak ada masalah, dia membuka ransel dan memasukkan kantong plastik selain 5 kaleng dan botol. Tudungnya sedikit bergetar, dan pria itu berkata dengan nada bingung, apakah Anda akan membelinya? Kami telah bergabung, dan sekarang saya memiliki keputusan akhir di sini, dan saya berjanji Anda tidak akan kehilangan 1 sen pun. Wu Heng mengambil salah satunya dan membuka tutup botolnya. Segera, bau busuk keluar dari botol. Pasang kembali botol kaca dan lanjutkan bertanya, apakah masih ada lagi? Saya ingin memeriksa barangnya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan membelinya atau tidak, kata Wu Heng. Bawalah 4 karung beras dan 4 karung mie. Saat semua orang sudah dimasukkan ke dalam mobil dan siap berangkat, masing-masing setengah. Mana makanan? Apakah orang ini telah menemukan sarang zombie yang menyimpang? Keluarkan begitu banyak sekaligus. Saya tidak akan menawar. Kami tidak punya cukup makanan. Kunjungi kios lain. Rencanakan untuk membeli. Wu Heng mengangguk. Dia kemudian menoleh untuk melihat pria berjubah hitam di kejauhan. Nasi dan mie, kamu mau apa? Makanannya ada di dalam mobil. Bawalah inti mayat itu bersamaku. Aku akan mengajakmu menukarnya. Tudung hitamnya terangkat. Ayo kita periksa. Deskripsi, kristal energi makhluk menyimpang dapat memperbaiki fisiknya sendiri dan berpeluang terkontaminasi racun. Permintaan atribut muncul. Wu Heng terus memeriksa sisanya satu persatu. Mereka semua adalah inti mayat tingkat pertama. Ada 3 inti mayat tingkat pertama di dalamnya. Tidak apa-apa, berikan saudara ini 8 karung gandum. Saya harap Anda ikhlas menyelesaikan transaksi ini. Pria itu menutup kiosnya dan berjalan keluar. Langsung keluar dari pasar dan datang ke tempat truk diparkir. Oke, Wang Cenggang mengangguk, menyapa orang lain di dalam mobil, membawa 4 kantong beras dan 4 kantong mie, dan meletakkannya di samping lantai semen. Lihat Wu Heng dan Ki Hancai kembali. Pria berjubah itu mengendarai truk pikap dari seberang dan berhenti tidak jauh dari situ. 8. Kesepakatan sudah selesai. Pria itu memandangnya, lalu mengamati truk di belakangnya, dan berkata, baiklah, saya akan mengingatnya. Jika masih ada lagi, saya akan menghubungi Anda. Inti mayat terdistorsi. Pria itu mengangkat alisnya dan memandangnya dari kursi pengemudi. Saya telah bertemu dengan pemimpin area pabrik lama, dan sepertinya itu bukan Anda. Turun dari mobil dan buka kantong gandum dan periksa satu persatu. Setelah mengatakan itu, dia memindahkan beberapa karung gandum ke bagian belakang truk pikap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pihak lain lagi. Wu Heng tidak peduli dengan nada suara pihak lain. Sebaliknya, dia terkejut karena dia mengkonfirmasi harga pihak lain. Wu Heng mengangguk, saya ingin semuanya, di mana? Masih ada 3 lagi. Saya bisa menjual semuanya kepada Anda tanpa mengurangi harganya. Nadanya dingin dan sedikit tidak sabar.
Wu Heng berbicara lagi dan berkata, kami dari tempat penampungan di area pabrik lama. Jika Anda masih memiliki inti mayat untuk dijual, Anda dapat menghubungi kami secara langsung. Satu inti adalah sekantong biji-bijian. Jika ada lebih dari 5 inti, kami akan memberimu 5 kilogram kedelai. Pria itu menginjak pedal gas dan pergi. Sepertinya dia ada di pasar ini hanya untuk menjual inti mayat. Ki Hancai melihat truk pikap itu pergi dan berkata, mereka mendapatkan inti mayatnya, bukankah mereka berencana untuk menggunakannya sendiri? Mungkin risikonya terlalu tinggi. Yah, itu mungkin. Wu Heng melirik penjaga dengan senjata di sekelilingnya dan berkata, Wang Cenggang, tolong bawa seseorang bersamamu untuk melihat apakah ada sesuatu yang kami butuhkan yang bisa ditukar. Oke. Wang Cenggang mengangguk, memanggil orang lain, dan mengikuti Wu Heng dan yang lainnya kembali ke pasar. Wu Heng membawa Ki Hancai dan 2 petugas kerangka ke pusat tempat militer bertukar barang. Wang Cenggang berjalan mengelilingi pasar dan mengunjungi beberapa kios. Di pasaran dijual berbagai macam perkakas dan suku cadang kendaraan. Mungkin di sini ada yang Anda butuhkan. Anda sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk bertukar pikiran. Tempat di belakang Wu Heng tempat militer bertukar perbekalan. Gedungnya bukan ruang pameran, tapi lebih mirip gedung perkantoran. Di pintu masuk, 2 papan pengumuman berwarna biru ditempatkan. Harga tukar berbagai senjata api dan amunisi tercantum di atas. Senapan berisi 25 kg biji-bijian, dan amunisinya berisi 20 kg berisi 100 butir. Senapan mesin berat dengan 75 kg gandum dan 50 buah amunisi 30 kg. Granat tangan. Bazooka 90 kg biji-bijian, dilengkapi dengan roket. Bedil jarak jauh. Senapan mesin 500 kg gandum, peluru artileri 23 mm masing-masing 10 kg. Radio militer, headset militer. Bahan yang bisa ditukar cukup banyak, namun tidak selengkap yang dibayangkan. Pesawat dan tank juga tidak muncul dalam daftar. Tampaknya sumber daya di sini tidak mencukupi. Dari interogasi awal, kami mengetahui bahwa hanya ada sekitar 300 orang di militer. Bagaimana orang-orang ini mengangkut begitu banyak barang? Atau, kami mengorganisir orang untuk menyerang pangkalan militer dan memperoleh barang-barang ini. Yang terakhir lebih mungkin terjadi. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada meriam. Ini bukan pertama kalinya kami bersentuhan dengan senjata seperti senapan mesin. Ketika mereka berada di daerah tersebut, mereka memperoleh 2 kendaraan lapis baja, salah satunya memiliki senapan mesin. Namun, demi keamanan terminal penumpang daerah, kedua kendaraan lapis baja ditinggalkan di sana. Wu Heng melihat meriam di gambar. Rasanya sedikit berbeda. Meriam yang didapat terakhir kali adalah meriam berlaras tunggal, namun yang terlihat pada gambar kali ini adalah meriam berlaras ganda. Saya tidak tahu apakah gambar itu akurat atau tidak. Saya tidak kekurangan senjata api dan peluru lainnya. Tapi senapan mesin jenis ini memang cukup menarik. Setelah membaca papan pengumuman pertama, Wu Heng melihat papan pengumuman kedua, yang terutama menunjukkan harga barang yang dibeli. Inti mayat kelas 1, harga belinya 40 kg biji-bijian. Inti mayat level 2, harga pembeliannya adalah 80 kg biji-bijian. Obat-obatan, harga beli 1 kg sampai 30 kg gabuh. Bensin, harga beli 1 kg 10 liter. Kendaraan khusus. Instrumen. Harga akuisisi militer lebih rendah. Tak heran, pria yang baru saja menjual body core-nya itu mematok harga 50 kg. Ini sudah jauh lebih tinggi daripada militer. Apalagi harganya sudah fix. Bensin biasa, berbagai peralatan dan aksesoris mobil juga berada dalam lingkup akuisisi. Hanya saja harganya sangat murah. Ini memberi orang perasaan bahwa selama mereka datang untuk bertukar, mereka tidak akan pernah lapar atau menganggur. Saya merasa kita seperti orang kaya. Ki Hancai mendekat dan berkata dengan suara rendah. Harga di sini sangat rendah.
Bengkel mobil pasti kaya. Makanan di gudang dapat dikonsumsi secara bebas oleh mereka di sini. Pada saat ini, Ki Hancai semakin yakin bahwa bergabung dengan bengkel mobil adalah keputusan yang jelas. Ma Ziong memiliki gelar komandan regional, kendaraan lapis baja dan berbagai senjata api. Sekarang saya memiliki apapun yang saya inginkan. Melebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa seluruh pasar militer diambil alih, tetapi tidak ada masalah dalam membeli sebagian besar pasar tersebut. Wu Heng juga merasakan hal ini, dan berkata dengan suara rendah, tetap low profile. Kita berada di wilayah orang lain. Tetap low profile. Dimengerti. Wajah Ki Hancai memerah karena kegembiraan, tapi dia masih menahan kegembiraan di hatinya. Keduanya berdiri di samping dan mengamati sebentar. Tidak banyak orang yang mengantri untuk bertukar barang, dan Wu Heng juga berjalan mendekat. Saya ingin bertukar senjata api dan amunisi. Anggota stafnya adalah seorang wanita paruh baya. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu ubah. 1 senapan mesin, 100 peluru 23 mm. Wu Heng berkata langsung. Wanita yang menundukkan kepalanya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatapnya dan Ki Hancai di sampingnya, dan berkata, sudahkah Anda melihat daftar harganya? Dengar, aku berencana untuk menukar ini. Wu Heng berkata langsung. Jumlah peluru meriam yang dibeli sedikit, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena makanan yang dibawa kali ini terbatas. Saya awalnya ingin menukar lebih banyak radio militer dan peluru senapan mesin, tetapi saya hanya bisa menunggu sampai saya datang ke sini lagi. Wanita itu yakin pihak lain benar-benar ingin membelinya, jadi dia mengambil walkie-talkie dan berkata, Kapten Yang Long, silakan datang ke lobi. Ada pangkalan di sini yang berencana membeli senapan mesin. Menerima. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Tak lama kemudian, beberapa orang berseragam kamuflase turun dari lantai atas. Pemimpinnya tampak muda, baru berusia 27 atau 28 tahun. Wanita itu melirik ke arah Wu Heng, dan pria itu berjalan dengan cepat dan mengulurkan tangannya. Saudaraku, apakah kamu ingin membeli senapan mesin? Kalau begitu aku akan mengajakmu melihatnya. Lalu dia membawanya dan berjalan keluar. Para penyintas lainnya yang berdiri di aula juga mengikuti beberapa orang dengan mata mereka. Diskusikan dengan suara pelan. Wajah baru. Iya, beli saja meriamnya. Artinya kamu sudah merebut lumbungnya. Cukup menjengkelkan. Terakhir kali, tempat penampungan menyerang lumbung. Kudengar tikus lebih besar dari kucing. Wilayah Wuyang-Wuyang luas ditempati. Lumbung tidak direbut, dan beberapa mobil bermuatan orang tewas. Gadis itu cantik, dia sama sekali tidak terlihat kekurangan gizi, dia sangat bulat. Bab 319. Bab 319, Pengejaran Jalanan. Saudaraku, dari mana asalmu? Yang Long bertanya sambil memimpin jalan. Area pabrik tua. Saudara-saudara pasti memiliki banyak orang di bawah komandonya. Jika mereka dapat menukar begitu banyak makanan, mereka pasti cukup kuat. Wu Heng melirik ke pihak lain dan berkata langsung, tidak banyak. Saya menemukan toko gandum secara kebetulan dan mendapat gandum. Yang Long masih tersenyum, saudara-saudara, jangan salah paham. Kami telah bekerja sama dengan beberapa pangkalan yang kuat untuk membersihkan beberapa area khusus. Saudara-saudara juga dapat berpartisipasi ketika saatnya tiba, dan semua orang akan mendapatkan rampasannya. Wu Heng mengangguk, jika ada kesempatan, mari kita bekerja sama. Beberapa orang berjalan bersama ke gedung pabrik di belakang. Pintu besi terbuka, memperlihatkan sejumlah besar peralatan militer di dalamnya. Bisa. Wu Heng melambaikan tangannya, dan konvoi langsung berangkat dan pergi. Meriam dipasang pada rangka besi dan tampaknya sangat mudah dikendalikan. Senapan mesin dapat membunuh segerombolan musuh. Senapan mesin memiliki peluru yang lebih besar dan tentunya lebih kuat. Setelah memastikan kebenarannya, Yang Long mengambil walkie-talkie dan berkata, bawa meriam dan amunisi ke sini. Segera, makanan diturunkan, dan Yang Long serta yang lainnya mulai memeriksanya.
Ini tidak digunakan untuk memukul orang, tapi untuk menghancurkan kendaraan atau beberapa peralatan dan bunker. Memanfaatkan waktu pembongkaran Gabuh, dia berkata, jika Anda menginginkan sesuatu lain kali, Anda bisa datang langsung kepada saya, dan saya akan mengatur barangnya langsung untuk Anda, sehingga menghemat waktu Anda dalam mengantri. Di pintu masuk pasar, seperti senapan mesin, bidik dan tembak musuh. Aku akan mengambilnya bersamamu, dan kemudian meminta seseorang mengeluarkan meriamnya untukmu. Bagaimanapun, setelah mendengarkannya, saya tahu bahwa benda ini relatif kuat. Wu Heng melihatnya dengan hati-hati dan merasa cukup puas. Wang Chenggang juga membeli beberapa peralatan di pasar dan memuatnya ke bagian belakang truk. Wu Heng memiliki terlalu banyak pengetahuan profesional dan tidak punya banyak ide. Ya. Wu Heng mengangguk. Yang Long meminta seseorang untuk mengangkat kanvas di depannya, memperlihatkan meriam berlaras ganda. Cara mengoperasikannya, tunjukkan padaku. Saat ini, sebuah truk melaju keluar dari dalam. Siapapun yang tertangkap akan diperhitungkan. Jika tidak dilengkapi sistem kendali, maka perlu ada orang yang mengendalikannya. Wu Heng berjalan mendekat dan meminta orang-orang untuk mulai membawa makanan. Semua orang menggunakan peralatan untuk mengangkut senapan mesin ke truk di sisi Wu Heng. Rasanya pihak lain punya banyak persediaan. Yang Long juga membawa orang-orang dan sejumlah besar makanan, dan di bawah pengawasan serakah dari tempat perlindungan lainnya, melewati pasar dan memasuki sisi terdalam. Yang Long menepuk meriamnya dan berkata, meriam laras ganda GSH-23 dilengkapi dengan peluru meriam 23 mm. Peluru tersebut memiliki kecepatan moncong 715 meter per detik dan 3.400 hingga 3.600 putaran per menit. Peluru ini dapat dengan mudah menghancurkan kendaraan konvensional dan beberapa bunker. Meskipun saya tidak sempat mengujinya, saya masih sangat puas dengan meriamnya. Kerumunan penonton bubar, hanya menyisakan 5 orang, namun mereka tidak bergerak. Wu Heng meminta seseorang untuk menutupi atap mobil dengan kanvas. Kapten Yang, kita akan kembali dulu. Yah, makanannya ada di gerobak di luar pasar. 2 tong hitam legam penuh dengan keindahan mekanis modern. Yang Long dan yang lainnya melihat pihak lain begitu gesit. Baiklah, berjalanlah pelan-pelan. 1 orang mengumpat, mereka menukar begitu banyak makanan dengan senapan mesin, sialan. Melihat truk yang pergi, karena jumlahnya cukup banyak, tidak ada pembedaan antara beras dan tepung, jadi kita buang saja. Beberapa orang keluar dari kamp sambil mengobrol. Yang Long dan yang lainnya tersenyum dan berjalan untuk menjelaskan metode pengoperasian dan cara mengubah arah. Setelah semuanya siap, saya baru saja menatap mereka. Makanan diturunkan dari 1 truk. 2 truk lainnya pasti membawa banyak barang bagus, dan hanya ada beberapa orang yang mengikuti. Bos, kenapa kita tidak menindaklanjuti? Dan melihat-lihat, kita tidak bisa mengalahkan pihak ini, dan kita tidak bisa mengalahkan beberapa udang kecil mereka. Meriam yang baru saja mereka ganti, kamu ingin masuk surga. Saya melihat meriam dan peluru artileri dilepaskan secara terpisah. Ayo bertarung dengan cepat. Mereka tidak punya waktu untuk bersiap sama sekali. Orang yang mengemukakan ide itu melirik ke lokasi mobil yang diparkir. Kita ganti saja peluncur roketnya. Di saat kritis, beri mereka 2 peluru dan ganti peluncur roket dengan senapan mesin, tidak ada kompensasi. Selain itu, seorang pria botak berjanggut mengerutkan kening dan berpikir, di dunia ini, kamu harus membunuhku atau aku yang membunuhmu. Fakta bahwa beberapa orang datang dan membawa begitu banyak makanan membuktikan bahwa orang-orang ini tidak terlalu pintar. Mungkin biarkan diri Anda menghasilkan banyak uang. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain yang mengikutinya, jadi dia langsung berkata, ayo, ikuti. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan wanita. Oke, dengarkan bos. Dengarkan bos. Saat yang lain berbicara, mereka berjalan langsung ke tempat parkir. Tak lama kemudian,
sebuah truk pickup dan beberapa kendaraan off-road keluar dengan penuh orang. Mengejar ke arah hilangnya truk. Di atas truk, persediaan di sini sangat murah, kata Ki Hancai. Yah, makanan adalah suatu kebutuhan, dan seiring dengan menurunnya konsumsi, kita memiliki cukup makanan, jadi rasanya relatif murah. Tapi untuk tempat penampungan lain, itu tidak murah. Ini adalah dunia yang berbeda untuk dibeli sendiri. Sebaliknya, dengan banyaknya orang yang selamat di bengkel mobil, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bertahan hidup hanya dengan makanan yang mereka rampas. Jika demikian, saya akan enggan untuk mengganti tidak hanya senapan mesinnya, tetapi juga senapan dan pelurunya. Jika Anda keluar sebentar, mungkin semua orang akan kelaparan lain kali. Ki Hancai tampak tercekik. Ya, Anda benar, terima kasih telah mendukung kelompok besar kami. Ayo kerja sama. Ki Hancai tersenyum dan berkata, jika Anda bertanggung jawab atas perlawanan regional, saya pasti sudah membelot kepada Anda sejak lama. Tidak terlalu terlambat. Hei, pokoknya, tetap saja. Saat Ki Hancai berbicara, Wu Heng tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan kata-kata berikutnya. Dengarkan baik-baik di luar. Ki Hancai segera menjadi gugup dan melihat situasi sekitar melalui kaca spion. Wu Heng berkata, tanyakan pada mobil belakang apakah ada konvoi yang mendekat. Ki Hancai segera mengambil walkie-talkie dan mengulangi kata-kata Wu Heng. Tak lama kemudian, terdengar suara dari belakang mobil, tidak ada kendaraan yang ditemukan. Tidak ada mobil, kata Ki Hancai. Wu Heng menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya hanya ingin membiarkan Xiao Xiao terbang ke ketinggian untuk memeriksanya. Tiba-tiba, di tengah masyarakat di salah satu sisi jalan, beberapa kendaraan off-road melintas melewati celah antar bangunan. Keduanya melihat kendaraan off-road. Sebuah mobil benar-benar datang. Hah, gelombang. Pada saat ini, sebuah truk pickup tiba-tiba melaju ke jalan dari samping dan melaju berdampingan dengan truk Wu Heng. Kanvas di badan trailer belakang terangkat, memperlihatkan senapan mesin berwarna hitam besi. Laras pistol diputar ke arah posisi truk. Sial, aku mengirimmu menemui ibumu. Pria itu tertawa dan hendak menarik pelatuknya. Gesek gelombang. Tiba-tiba, sebuah kekuatan datang. Moncong senapan mesin tiba-tiba terangkat ke langit. Tidak peduli seberapa keras pria itu berusaha, dia tidak dapat menurunkan moncong senjatanya. Ki Hancai, melihat momen yang tepat, memutar kemudi dengan keras, dan langsung menabrak truk pickup. Bang, gelombang. Terdengar suara benturan keras. Kedua mobil itu bertabrakan secara langsung. Truk militer itu bergetar sedikit, dan truk pickup yang membawa senapan mesin langsung kehilangan keseimbangan, bergoyang dari sisi ke sisi, dan menabrak mobil bekas di pinggir jalan. 4 kendaraan off-road lagi muncul dari satu sisi dan langsung mengikuti. Jendela mobil terbuka, dan beberapa senapan teracung. Belum menunggu untuk memotret, moncong pistolnya juga berputar tak terkendali, mengarah ke langit dan tanah, tapi tidak ke depan. Wu Heng mengeluarkan pistolnya dan menggunakan efek cincin berburu untuk menembakkan 2 tembakan ke kendaraan off-road dengan jendela terbuka. 2 peluru secara akurat mengenai pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Kendaraan off-road mulai kehilangan kendali dan menabrak halte bus di satu sisi. Kemudian, bang bang bang, 3 tembakan dilepaskan lagi. Menabrak ban masing-masing 3 kendaraan off-road. Bodi mobil terguling, dan suara benturan terdengar di mana-mana. Konvoi off-road muncul dan menghilang dalam beberapa menit. Beberapa orang bahkan belum bereaksi. Pertempuran telah berakhir. Jika semuanya tidak terlihat jelas, dan pihak lain telah mengeluarkan senapan mesin dan senapan, bahkan mereka yang mendengarnya tidak akan percaya apa yang terjadi. Apakah ada yang terluka? Ki Hancai bertanya melalui walkie-talkie. Tidak di sini juga. 2 truk militer langsung menjawab. Di kaca spion, beberapa orang turun dari mobil dan mengumpat sesuatu ke arah truk. Ki Hancai melihat ke belakang dari kaca spion dan berkata, beberapa orang turun dari mobil. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Mundurkan mobilnya dan bunuh mereka.
Oh, oke. Ki Hancai mengambil walkie-talkie, kembali, ayo kembali dan bunuh mereka. Menerima, menerima. Konvoi langsung berbalik arah dan dengan cepat mendekati posisi terbalik. Di bawah bilik bas, Goethe dan yang lainnya keluar dari mobil dengan susah payah. Untungnya, zombie di area ini telah dibasmi, jika tidak mereka akan dikepung dan dibunuh oleh zombie tersebut. Dia terbatuk 2 kali, menamparkan kap mobil yang berasap hitam, dan mengumpat, sial, pistolnya masih bisa bergerak sendiri. Salah satu adik laki-lakinya berkata, tentu, kita telah bertemu dengan negara adidaya. Sial, apapun yang terjadi, kamu bisa menjadi negara adidaya. Pergi dan lihat yang lain dan keluarkan yang belum mati. Perintah Goethe, dan terus bergumam dan mengutuk, aku ingat anak laki-laki itu dan perempuan jalang itu, lain kali aku akan menembak mereka dengan peluncur roket. Setengah dari cerita, menantikan dengan ragu. Saya melihat 3 truk yang meninggalkan pandangan dengan cepat mundur, dan pelindung kanvas di belakang mobil bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang turun dari atas. Bab 320. Bab 320. Tim penyerang kerangka. Truk yang berangkat tiba-tiba terbalik. Orang-orang yang menyelamatkan temannya terkejut dan segera pergi mencari senjata api mereka sendiri. Tanpa menunggu mereka mengeluarkan pistol dari mobil yang cacat itu, tirai kanvas di bagian belakang truk diangkat. Satu demi satu sosok yang mengenakan pelindung kulit dan memegang kapak perang, memegang ujungnya dengan satu tangan, langsung melompat ke bawah. Mereka berlari menuju sisi ini dalam jumlah besar. Mata orang-orang yang panik penuh dengan keterkejutan. Berapa banyak orang di sana jika kamu tidak memberitahuku? Rumput, benda apa itu? Kenapa mereka tidak punya wajah? Sial, yang ada di dalam mobil itu bukan makanan, hanya kerangka. Melihat penampakan sosok yang mendekat dengan jelas, beberapa orang semakin ngeri. Kami salah, kami semua selamat. Tetapi para tengkorak yang berkumpul di sekitar tidak memberi mereka kesempatan. Orang-orang Goethe yang tersisa menangis keras dan memohon belas kasihan. Sebuah tembakan dilepaskan. Dengan tergesa-gesa, dia membuka pengaman senjata api dan mulai menembak ke depan. Belum jelas apakah dapat melindungi dari robekan, cakaran, dan gigitan zombie, namun jika dikenakan di badan terlihat lebih profesional. Peralatan pada orang-orang itu tidak buruk. Kambing jenggot panik, mengumpat dengan keras, melepaskan barang-barang di tangannya, berbalik dan lari. Orang-orang lainnya pergi untuk menjarah beberapa mobil, sementara kerangka itu menyeret beberapa mayat. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, pergi dan lihat mobil-mobil yang terbalik dan rampas barang-barang berguna. Meski begitu, kecepatan lari kerangka itu jauh melebihi kecepatan orang yang tersisa. Pelurunya ditembakkan seperti tetesan air hujan, mengenai kerangkanya. Mereka bukan manusia, rasanya seperti Stormtrooper. Pada 2 anak laki-laki di depan, 2 tembakan dilepaskan, bang-bang. Rumput, mereka tidak bisa dibunuh, jadi larilah. Ah, beri kami kesempatan. Peluru terus mengalir ke depan, mengenai kerangka yang sedang berlari memegang tomahawk. Bos berjanggut yang sedang menyeret kotak kayu panjang ke bawah mobil itu mendongak dan menemukan bahwa adiknya telah berlari beberapa meter jauhnya. Wu Hencai melompat turun dari mobil. Sambil berlari dengan liar, dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Orang-orang lainnya juga turun dari mobil dan pergi ke kendaraan off-road yang terbalik dan jatuh untuk mencari barang rampasan. Adiknya terjatuh karena kesakitan. Selain senjata dan amunisi, mereka juga memakai pelindung tubuh. Tomahawk berjatuhan dari segala arah, suara pemotongan daging menenggelamkan tangisan, dan seluruh medan perang perlahan menjadi sunyi. Dengan tergesa-gesa, dia mengambil senjata api yang jatuh dari bawah mobil. Mulai menembaki kerangka yang menyerang dengan liar. Kekuatan peluru merobohkan kerangka di depan, tapi kemudian bangkit dari tanah lagi. Bantu aku menahannya, para wanitamu, aku akan membantu merawat mereka. Lari, mereka bukan manusia, mereka seperti zombie.
Bentuk bertarung yang ditampilkan oleh kerangka kapak satu tangan sedikit berbeda. Dia dengan cepat ditangkap dan jatuh ke tanah, dengan kapak perangnya jatuh terus-menerus. Pada saat itu, membiarkan kerangka kapak satu tangan ini membentuk tim komando mungkin akan menunjukkan hasil yang baik. Tunggu kerangka memasuki kondisi siaga. Oke, Ki Hancai mengeluarkan walkie-talkie dan memberi perintah. Terus ikuti kerangka lainnya dan luncurkan serangan. Melihat pelurunya tidak berpengaruh, yang lain berbalik dan lari. Yang Hao meminta kami melakukannya, jangan bunuh kami. Pegang kapak di satu tangan dan berlari cepat. Tanpa menunggu kutukan, kerangka yang mengejarnya menghantam kepalanya dengan kapak dan terjatuh. Mayatnya sudah berlumuran darah dan berdarah. Tidak dapat melihat wajah dengan jelas. Wu Heng berpikir sejenak, lalu melepaskan percakapan dengan orang mati pada salah satu dari mereka. Mayat itu duduk dan melihat ke arah sini. Wu Heng bertanya langsung, "Mengapa kamu mengikuti kami?" Mayat yang mulutnya sudah terbuka menjawab, "Melihat jumlah kalian tidak banyak, kami ingin mendapat manfaat." Benar saja, di pasar itulah menarik perhatian orang lain. Wu Heng terus bertanya, "Apakah ada yang memberi Anda instruksi?" Mayat itu menjawab, "Tidak, kami mendiskusikannya dan langsung mengikutinya." "Selain mobil-mobil ini, apakah ada orang lain?" "Tidak, selain mereka yang ada di sini, apakah ada orang lain yang tahu bahwa kamu mengikuti kami?" "Tidak." Setelah beberapa pertanyaan berturut-turut, Wu Heng tidak punya pertanyaan lagi. Sihirnya hilang, dan tubuhnya tergeletak kembali di tanah. Dengan kata lain, orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka ke pasar, mengira tidak banyak orang di sana, jadi mereka menarik beberapa gerobak gandum, lalu berpikir untuk merampoknya. Mungkin di pasaran hal seperti ini banyak dilakukan. Hanya saja mereka kurang beruntung saat bertemu Wu Heng dan yang lainnya hari ini. "Tarik semuanya dari tubuh mereka," kata Wu Heng. Beberapa kerangka maju ke depan. Pelindung tubuh, klip amunisi, rokok dan barang-barang lainnya semuanya digeledah. Wu Heng juga langsung melepaskan teknik perbudakan tulang pada mayat yang dipetik. Kerangka itu berdiri dan berjalan menuju antrian kerangka kapak perang di samping. Pada saat ini, Ki Hancai dan yang lainnya juga membawa barang jarahan. Selain senapan dan peluru, ada 5 granat, senapan mesin, dan peluncur roket di dalam kotak. Sisanya termasuk makanan kering, bir, air mineral dan perlengkapan lainnya. Setelah dijarah, barangnya cukup banyak. "Mereka semua ada di sini," kata Ki Hancai. Wu Heng meletakkan senjatanya dan melanjutkan, "Bagaimana dengan kendaraan off-road itu?" "Itu rusak dan bisa diperbaiki, tapi tidak diperlukan lagi. Ada banyak mobil di dunia ini. Dengan kecelakaan seperti itu, akan lebih baik jika menemukan mobil yang kondisinya lebih baik di pinggir jalan. Pergi ke toko 4S, buka dengan santai. Kamu bisa membagikan rompi anti peluru di sini dan memasukkan makanan dan minuman ke dalam mobil." Bagus. Semua orang membawa barang-barang mereka ke dalam mobil dan kemudian semua masuk ke dalam mobil. Rangka itu juga menaiki bagasi. Konvoi kembali dimulai dan menuju kawasan pabrik lama. Sisa perjalanan berjalan tanpa masalah. Bahkan beberapa kendaraan off-road yang keluar tadi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Sebaliknya, mereka mengirimkan banyak senjata api dan peluru, terutama senapan mesin dan peluncur roket. Pada awalnya, Wu Heng bertanya-tanya mengapa lawan tidak menembakkan peluncur roket saja. Sebaliknya, dia bergegas dan menembak ke arah taksi. Segera setelah saya masuk ke dalam mobil dan memikirkannya, saya menemukan jawabannya. Ketika peluncur roket dilempar, seluruh muatan truk akan terpengaruh. Saat itu, mereka mengira truk itu berisi makanan, bukan kerangka tentara. Gerbang pabrik terbuka dan konvoi langsung masuk. Tengkorak mulai turun dari kedua truk. Ki Hancai memarkir truk dengan senapan mesin langsung ke garasi. Setelah memarkir mobil, Wu Heng turun dan meletakkan meriam langsung ke ring luar angkasa. Ki Hancai tidak terkejut dia bisa mengumpulkan barang-barang.
Berdiri di samping dan menonton, dia bertanya langsung, apakah Anda punya rencana untuk besok? Mari kita buat senjata seperti biasa dulu. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Bagus. Keduanya keluar dari garasi bersama-sama. Qi Hancai meminta seseorang untuk memindahkan pelindung tubuh ke gudang, dan Wu Heng langsung kembali ke asrama. Buka gerbangnya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Keluarlah dari gerbang batas. Wu Heng langsung pergi ke laboratorium alkimia. Membuka pintu, beberapa kerangka alkimia sibuk dengan pekerjaan mereka, menyortir, memurnikan, dan memurnikan bahan obat. Membuat ramuan tidak semudah memasak bubur. Langkah-langkahnya cukup rumit. Wu Heng mengarahkan perhatiannya pada pakar No. 1. Pakar nomor 1, yang hanya memiliki 6 lengan, dengan hati-hati menangani inti mayat tingkat ketiga di depan meja alkimia. Setelah berpikir sejenak, dia berganti ke kerangka lain dan berkata, alkimia nomor 1, kemarilah. Kerangka kurcaci itu berjalan sambil mengocok botol ramuan. Wu Heng mengeluarkan 8 inti mayat yang dikumpulkan hari ini. Ini adalah inti mayat tingkat pertama, dibuat menjadi ramuan tingkat pertama. Kerangka kurcaci mengambilnya, menaruhnya di lemari es terdekat, dan kemudian kembali ke posisi kerja semula. Wu Heng tidak terus mengganggu mereka. Tutup pintu dan langsung berjalan ke bawah. Turun ke lantai pertama. Mini sedang duduk di meja kopi berlatih menulis. Ketika dia melihat Wu Heng turun, dia segera tersenyum dan berkata, Tuan, saya pikir kamu tidak ada di rumah. Kamu sudah di atas, siapkan air mandi, aku mau mandi. Baik, Tuan. Mini bangkit dan pergi menyiapkan air mandi. Setelah bak mandi terisi air, Wu Heng berendam di dalamnya dengan nyaman. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan bersandar di tepi bak mandi untuk memikirkan tentang kontak hari ini dengan pasar militer. Panennya pun tidak sedikit. Selain membeli senapan mesin, juga ada 8 inti mayat. Itu semua yang Anda butuhkan. Apalagi harga pasarnya sebenarnya tidak mahal. Kamu bisa sering pergi ke sana dan mengubah lebih banyak hal yang kamu butuhkan. Wu Heng bergumam, kecuali amunisi, mayat, berbagai komponen mekanis yang diperlukan, jenis pekerjaan khusus, atau mayat beberapa zombie yang cacat. Anda juga dapat menggunakannya sendiri. Bakat juga sangat penting, dan kami akan merekrut beberapa orang ketika saatnya tiba. Pengembangan pangkalan masih sulit dicapai dengan hanya mengandalkan kerja keras para penyintas biasa. Merekrut orang untuk pekerjaan khusus atau orang dengan kemampuan khusus juga sangat penting. Setidaknya, setelah Hadron menemukan bom anjing malas, efisiensi membersihkan zombie telah meningkat beberapa kali lipat. Jadi bukan hal yang buruk jika ada banyak talenta di berbagai industri di pangkalan. Berpikir dalam pikiranku, pintu kamar mandi dibuka dengan lembut. Wu Heng menyipitkan mata dan melihat ke satu sisi. Aku melihat Mini berjalan masuk dengan tenang memakai handuk mandi. Di luar handuk mandi, lengan tulang selangka putih dan betis lurusnya terlihat. Melihat Wu Heng membuka matanya, dia berkata dengan sedikit kecewa, aku ingin menakutimu. Mini berkata sambil duduk di tepian dan dengan lembut memercikkan air ke tubuhnya. Wu Heng meletakkan tangannya di pahanya yang putih dan lembut dan meletakkan tangannya di handuk mandi. Selalu ada ide aneh sepanjang hari. Hehe. Mini tersenyum dan dengan lembut menyentuh dada orang lain dengan jari-jarinya yang berwarna hijau putih. Tuan, ototmu sangat indah. Tidak ada gadis yang memiliki otot di sekujur tubuhnya. Mini tersenyum lagi dan berkata, biarkan aku meremas bahumu. Kulihat kamu tampak sedikit lelah hari ini. Ikuti itu, putar ke belakang, dan gosok bahu Anda dengan lembut. Tangan setelah menekan beberapa saat. Mini melanjutkan, Tuan, postur ini agak melelahkan, bolehkah saya masuk? Ayo. Jubah mandinya terlepas, menampilkan tubuh langsing dan energi. Dengan hati-hati melangkah ke dalam bak mandi dan duduk di pelukannya. Saat dia duduk, dia bersandar pada lengannya seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan. Apakah kamu tidak akan menekannya?
Wu Heng bertanya sambil melingkarkan tangannya di pinggangnya. Wajah Mini menjadi sedikit merah dan dia mengelus telinganya yang basah. Aku tidak punya kekuatan lagi. Dimanapun itu terjadi, semuanya sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Mini memeluk bahu orang lain dan mengeluh dengan lembut, tuannya sangat jahat. Hari sudah menjelang senja. Enyer juga kembali dari luar. Menunggu chef nomor 1 membawakan makan malam, mereka bertiga duduk bersama dan makan. Suster Sanela tidak datang untuk makan selama 2 hari terakhir. Mini berkata sambil makan, kapal dagang ada di sini, sibuk dengan barang-barang di sana. Apakah armada Starflower sudah berangkat? Tidak, kudengar kita perlu menyiapkan makanan, air bersih, dan barang-barang untuk dibawa pulang. Benar, dia sendiri yang memerintahkan undet dan melupakan makhluk hidup. Persiapan melaut harus dipersiapkan dengan baik, jika tidak maka Anda akan mati kehausan dan kelaparan di laut. Yaitu benar. Mereka bertiga makan malam, masih berlatih di halaman seperti biasa. Wu Heng juga menjadi semakin mahir dalam penggunaan ilmu pedang. Bahkan tanpa pedang panjang, instruktur, dia masih bisa menari dengan penuh gaya. Hanya saja ilmu pedang masih bersifat dasar dan belum mencapai tingkat menengah. Latihan sebentar. Wu Heng membawa kedua putrinya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pagi hari berikutnya, Wu Heng pergi ke asosiasi dan baru saja memasuki aula. Seorang anggota staf datang dengan cepat dan berkata, "Tuan Diakon Agung, ini 2 surat Anda."